Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sabtu, tanggal 23 November tahun 2019, Al-Ustadz Abdul Somad atau yang kerap dikenal dengan UAS bersilaturahim di Qoatul Hubra Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, yang mana dihadiri para ustadz dan ustazah dari Gontor Putri 1, 2, 3, perwakilan, dan mahasiswi Universitas Darussalam Gontor Putri dengan total peserta yang hadir sebesar 7.000 santriwati. Biasanya ketika saya hadir di suatu majelis, selama saya akan ceramah, pasti para hadirin akan heboh dan berebutan Ustadz Somad, Ustadz Somad, Ustadz Somad, sampai saya kebingungan karena rebutan salaman. Tapi kali ini saya masuk tadi, saya buka kaca mobil dan saya melambaikan tangan saya, semuanya tetap diam, tidak ada yang merespon lambaian tangan saya. Dalam hati saya berkata, kapok kamu Somad kali ini, biasanya dikerubungi sama hadirin, kali ini dicuekin. Tapi menurut saya bukan cuek, tapi beradab sebagai calon murabiyah yang berkualitas memang harus menjaga akhlaknya, tutur Al-Ustadz Abdul Somad saat berbicara di mimbar. UAS menyampaikan 3 kunci sukses dalam pendidikan, yaitu, pertama, orang tidak pernah mau tahu prosesnya, tetapi hanya mau tahu hasilnya. Pemimpin negeri yang baik dilihat dari wanitanya. Jika wanitanya buruk maka generasinya akan hancur, dan jika wanitanya baik maka generasinya akan baik. Kedua, tumbuh dengan banyak ilmu yang bermanfaat. Begitu juga dengan perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad atas anjuran untuk membaca, beliau menyampaikan, tumbuh dengan perkembangan yang baik melalui proses yang panjang sehingga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan selama proses itu berlangsung. Kalimat ketiga ini saling berkaitan satu sama lainnya. Maka, pengertian etika dibentuk oleh manusia, sedangkan adab tidak dibentuk oleh manusia melainkan dari ajaran agama, khususnya agama Islam, jelas UAS saat menyampaikan materi di depan 7.000 santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para wakil mudir, para kiai, majelis guru, para dosen, bapak ibu, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya disambut dengan sambutan yang luar biasa. Diawali dengan pembukaan seperti susunan surat-surat dalam Al-Quran. Disambut dengan pembukaan di awal di depan Al-Fatihah. Setelah itu melihat sapi Al-Baqarah. Lalu kemudian menemui anak-anakku An-Nisa. Dan setelah ini nampaknya barulah Al-Maidah. Ali Imrannya Pak Ustadz, semua menganggap kehadiran saya sebagai ahlan, sebagai keluarga. Berkeluarga kita di dunia ini, berkeluarga pula kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah terlintas di pikiran saya akan memberikan tausiah di Gontor Putri 1 dan 2 di depan santriwati dan mahasiswi sebanyak 7.000 orang. Tidak pernah sedikit pun. Kenapa demikian? Ini nikmat besar. Saya dibawa oleh Kiai Ma'ruf, pimpinan Gontor 7 Putri di Pekanbaru Riau, dengan Ustadz Fajriansah untuk makan malam. Dan saya tidak pernah menolak undangan makan malam. Walaupun saya tahu tidak ada makan malam yang gratis. Dan ketika kami sedang makan, karena menyambut pimpinan pondok pesantren dari Malaysia,
Lalu kemudian Ustadz Somad, kami mau ke airport. Ada apa? Karena alhamdulillah Kiai Sahal dengan Ibu Nyai Kiai Hasan Abdullah Sahal malam ini datang ke Pekanbaru. Wah, saya memang lama ingin ketemu. Akhirnya saya pun hadirlah ke airport menyambut Kiai. Dan yang saya kesalkan waktu itu, fotonya kaki saya kelihatan, saya pakai sendal jepit. Karena memang tidak ada persiapan mau menyambut Kiai. Dan maksud hati mau mencium tangan beliau, mau ngalap barokah, mau nyambung silaturahim. Beliau langsung, nanti Ananda Abdul Somad datang ke Gontor dan silaturahim, memberikan tausiah. Jadi sejak saat itu detak jantung saya memang tidak normal. Makanya dari tadi selama diajak keliling oleh Kiai, maka saya banyak-banyak baca alam nasrah laka sadrak supaya lapang dada. Kalau sudah hati lapang, maka insyaallah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi bagaimanapun juga lama ceramah tetap 600 ml. Saya tidak dapat menyampaikan tausiah, hanya sekedar bercerita-cerita saja. Lama berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Suatu ketika saya menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Riau. Sebenarnya di balik cerita itu saya mau kasih tahu bahwa saya bukan ustadz kaleng-kaleng. Tapi sebenarnya adalah bahwa satu kamar dengan saya itu seorang doktor. Sudah tua, anggota majelis ulama, orang hebat, dosen, punya ilmu yang banyak. Dan dia curhat dengan saya, Ustadz Somad. Kekhawatiran saya adalah tentang anak perempuan saya. Ketika dia cerita tentang itu, saya khawatir tentang anak perempuan saya. Saya mulai grogi. Jangan-jangan dia mau menyerahkan ke saya. Rupanya maksud ceritanya, saya khawatir tentang anak perempuan saya, Ustadz Abdul Somad. Saya kerja, saya ngajar di kampus, saya menulis buku. Dia berangkat dari rumah ke sekolah. Siapa tahu di tengah jalan pacarnya menjemput. Siapa tahu dia cabut. Siapa tahu diberi minum, air minumnya sudah disuntik Inex dari bawah. Dikasih obat maaf perangsang. Dikasih obat bius kehilangan kesadaran. Entah apa yang merasukimu. Akhirnya jilbabnya dipakai dari rumah, di tengah jalan dibuka, dimasukkan ke tas. Mungkin dia cabut ke mall. Mungkin dia sekarang sedang dugem, mungkin dia sekarang sedang di karaoke. Setiap hari kepala saya berkata-kata sampai menulis tidak khusyuk, mengajar tidak tentram. Sampai akhirnya sekarang saya sudah tenang, Ustaz Abdul Somad. Kenapa Bapak tenang? Karena anak saya sudah di pesantren. Oleh sebab itu mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang gambarnya ada di hadapan saya saat ini. Al-Maghfur Lahum, Trimurti pendiri pondok modern, pimpinan pondok modern. Mereka sebahagiannya sudah menghadap Allah. Tapi 7.000 anak yang ada saat ini dan yang sudah alumni puluhan ribu, mereka sudah menjadi pendidik bangsa, maka mengalir amal pahala mereka. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan tetap mengalir setelah dia mati. 200 hektar tanah yang ketika itu orang berebut untuk dunia, tapi kemudian ada orang yang cerdas, Al-Kayyis, maka diwakafkan fisabilillah. Tanah yang lain dijual, dicabik-cabik, dipotong-potong, dibagikan ke ahli waris. Tapi hari ini
pahala tetap mengalir kepada mereka tanpa kita doakan, tanpa kita hadiahkan. Allahumma balligh sawaba ma qara'nahu, sampaikan apa yang kami baca, apa yang kami lakukan, tak perlu kita ucapkan, tetap mengalir otomatis mengalir ke makam mereka. Jadi saya datang bukan berceramah menyampaikan tausiah, tapi mengambil pelajaran yang amat sangat bermakna. Pelajaran pertama, kalau kita ingin akan tumbuh murabbiyat ke depan, kita siapkan tempatnya. Kalau hari ini ada Gontor 7 di Pekanbaru, Gontor Putri 7, Gontor 14, kita bermimpi akan ada 1 juta gontor di seluruh dunia ini insyaallah. Sehingga menyelamatkan anak-anak muda dari narkoba, anak-anak yang mabuk. Kalau mabuknya mabuk mahal masih bangga. Mabuknya kenapa? Karena sabu-sabu masih agak keren. Mabuknya sekarang mabuk lem kambing. Na'udzubillah bagi yang laki-laki dan perempuan. Tapi hari ini di hadapan saya adalah anak-anak perempuan, diberikan tema bagaimana mewujudkan, menciptakan, membentuk murabbiyat. Kata Imam Al-Munawi, makna murabbiyat itu ada 3. Yang pertama, makna murabbiyat adalah insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Belajar imla. Membentuk sesuatu dengan tetap sabar melihat prosesnya sampai dia benar-benar sempurna. Inilah sekarang orang yang tidak sabar untuk melihat proses. Dia maunya seperti sesuatu yang bim salabim abrakadabra. Semuanya mau cepat saja karbitan. Sedangkan pisang saja kalau masaknya tidak melalui proses, diambil pisang hijau dikarbit bergumpal-gumpal, diambil jeruk yang hijau dikarbit, warnanya kuning juga, tapi manisnya tak terasa. Oleh sebab itu 6 tahun ini adalah insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Prosesnya panjang luar biasa. Ustaz Abdul Somad di kamar yang sekian kali sekian ini ada sekian santriwati di dalam. Tempat boleh sempit, tapi hati tetap lapang. Ini yang menanamkan di dalam jiwa itu, maka dia akan siap untuk menjadi murabbiyat. Kenapa? Karena memang dia dididik dengan pendidikan, bukan tinta di atas kertas, bukan untayan kata-kata yang indah, tapi langsung tatbiqi, bukan nazari, tapi amali. Dan saya melihat ini secara real dan nyata. Makanannya halal. Kenapa? Karena lele yang di belakang halal. Lele itu makanan di waktu malam, karena namanya lele, lail. Sedangkan yang untuk siang ada gurami. Tanam-tanaman terhampar luas subur. Ustaz Abdul Somad, semua yang Ustaz Abdul Somad lihat ini adalah proses insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Apa yang saya lihat hari ini semuanya proses. Proses bagaimana santriwati setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun mudabbirah menjadi musyrifah, menjadi mursidah, menjadi ustazah. Ada proses panjangnya. Begitu juga dengan ini, ada kolam ikan dipanen 3 bulan sekali, terus berputar sampai sempurna. Sampai kepada proses sapinya pun begitu juga. Ini sapi 10 bulan yang lalu masih kecil, tapi sekarang 600 kilo. Dan nanti akan ada prosesnya. Tolong Ustaz Somad kasih makan dulu. Jadi saya tadi sempat juga ngasih makan sapi. Dan sudah direkam, ada video pendeknya, tinggal like and share. Abdul Somad sedang diperlihatkan tentang sebuah proses. Manusia dengan gajah sama usianya. Gajah 60 tahun, manusia pun 60 tahun. Tapi beda. Gajah begitu lahir, keluar dari perut ibunya langsung berdiri sempoyongan dan bisa berlari. Tapi manusia ada proses merangkak, ada proses tengkurap, ada proses
tegak berdiri, ada proses berjalan, ada proses tertatih-tatih, ada proses berjalan kencang. Kenapa manusia begitu perlu waktu yang lama untuk menuju ila haddit tamam? Karena manusia disiapkan untuk menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka melewati proses ini mesti memang dengan penuh kesabaran. Suatu ketika Ustaz Abdul Somad sebelum berangkat ke Mesir, pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Hari Sabtu, hari Ahad libur. Rasanya bosan kalau cuma duduk-duduk saja di asrama. Akhirnya kami pun jalan-jalan. 4-5 orang jalan-jalan keliling Jakarta. Keempat-empatnya dari luar Jakarta dan belum pernah ke Jakarta. Jadi kita naik apa? Yang paling irit Metro Mini. Akhirnya naik di mana kita bisa melihat plaza, kita akan turun. Karena kita sangka kalau plaza pasti mall. Akhirnya berhenti di Plaza Jakarta. Naik ke atas, rupanya kantor. Ketika kami sedang keliling jalan-jalan, salah satu dari teman saya duduk di atas kursi. Yang lain terus berjalan, saya lihat dia duduk di atas kursi. Kami pun mundur lagi ke belakang, saya tanya, kamu kenapa duduk di atas kursi ini? Coba lihat ke belakang, Mat, kata dia. Coba lihat ke belakang. Waktu itu dia manggil Mat aja, belum manggil Ustaz. Coba lihat ke belakang. Saya lihat di belakang tertulis harga kursi jati 15 juta. Terus apa hubungannya? Ya paling enggak seumur hidup pernah duduk di kursi harga 15 juta. Orang betapa ingin duduk di atas kursi jati harga 15 juta. Tapi orang tidak pernah tahu bagaimana proses kursi itu bisa sampai ke Plaza Jakarta. Dia adalah sebatang kayu yang tumbuh dari batang kayu yang hijau yang kecil bertunas, lalu kemudian menjadi batang kayu yang besar di hutan Jepara. Lalu setelah besar digergaji, dipotong, setelah itu dijemur kering, kulitnya dikupas, diukir, dipahat, dibentuk kertas pasir, dicabik-cabik, barulah jadi kayu. Tapi kemudian belum dipaku, dibawa ke Jakarta, dicat, dipaku, dipasang beludru, diletakkan di dalam kotak kaca. Setelah itu barulah semuanya terkagum melihat. Ketika mereka sampai, semuanya bertecak kagum. Dan bahkan seorang suami ketika melihat kursi itu meleleh air mata karena mahalnya luar biasa. Istrinya minta terus. Orang tidak pernah mau tahu prosesnya, orang hanya tahu setelah dia jadi apa. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kenapa Ustaz sudah 2 kali nyebut anak? Kiai ngasih tahu. Al-ma'had ma'hadukum, al-banat banatukum. Padahal tadi saya maunya manggil adik-adik tadi. Tapi dibilang banatukum, baru saya sadar rupanya saya sudah tua. Anak-anakku sekalian, begitulah manusia ini tidak pernah mau tahu proses. Dia mau setelah jadi. Maka dalam proses ila haddit tamam ini sabar-sabar. Kami sudah sabar Ustaz, betul. Saya hanya cerita saja, bukan nyuruh sabar, tidak. Saya tahu anak-anakku lebih sabar daripada Ustaz Abdul Somad. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, menyematkan cincin yang cantik dan indah di tangan seorang perempuan yang cantik, gadis jelita yang baru saja akad nikah, dengan senyum yang lebar karena memang mulutnya lebar. Aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas berlian permata bertahtakan zamrud katulistiwa tunai. Semua mata melihat cincin yang indah, Masya Allah, tabarakallah, foto pun silih berganti. Tapi orang tidak satu pun mau tahu bagaimana proses cincin itu, batu itu. Bagaimana cincin itu adalah emas, dan emas itu dari pedalaman sungai di Kalimantan. Mereka mengambil tanah liat, dimasukkan ke dalam kuali, diputar di sungai untuk memisahkan 3 yang kuning. Kuning tanah liat, kuning emas, dan kuning satu lagi.
setelah sampah-sampah terbuang, setelah tanah liatnya bersih, nampaklah ada kuning butiran-butiran. Setelah itu yang kuning-kuning emas ini dicampur, dibakar, dipahat, diukir, dibentuk, kurang sempurna, dibakar sekali lagi, dipahat, dibentuk, barulah diletakkan permata. Permatanya pun dari dalam tanah. Batu yang kuat itu dibelah, setelah dibelah dipecah, setelah itu diambil butiran permata, diasah dengan gerenda, dirapikan, setelah itu diletakkan di atas cincin emas, diletakkan di tangan, diletakkan di etalase kaca di toko emas. Laki-laki dengan perempuan yang akan menikah, laki-laki itu bertanya, "Adinda, cincin mana yang kau mau untuk pernikahan kita?" "Ini." Dipanggil penjual, "Kok berapa harganya?" 300. "Apa?" Orang hanya tahu hasil akhirnya dan tidak pernah mau tahu bagaimana prosesnya. Begitu juga dengan pondok modern Gontor Putri Mantingan 1 dan 2. Ketika sekarang Ustaz Abdul Somad datang melihatnya, wow, amazing, luar biasa. Tapi bagaimana proses para kiai perjuangan mereka dulu. Oleh sebab itu maka datang kemari adalah Abdul Somad ingin melihat bagaimana proses-proses. Semuanya berproses. Manusia ini pun proses. Manusia berproses. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Diciptakan 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Daging ini berubah menjadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Tulang itu kami balut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami robah menjadi bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Proses-proses diikuti 9 bulan 10 hari dalam proses yang panjang, barulah lahir dalam bentuk manusia yang sempurna. 9 bulan 10 hari. Kabarnya dulu begitu. Sekarang 3 bulan sudah banyak yang jadi. Na'udzubillah. Tapi Allah Ta'ala ciptakan manusia sempurna ini, maka makna tarbiyah yang pertama, Rabba yurabbi tarbiyah. Hasil dari tarbiyah itu akan lahirlah murabbiyat. Murabbiyat inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan insyaallah. Dan itu lahir dari Gontor Putri 1, 2, 3 sampai 7 dan seterusnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Abdul Somad menyampaikan tausiah di depan laki-laki, 100 laki-laki yang mendengar ceramah Abdul Somad, tapi yang betul-betul mendengar hanya 50. Yang 50 lagi sudah pindah ke alam ghaib. Tapi kalau ada yang mendengar ceramah Abdul Somad itu 100 perempuan, maka dia akan melahirkan 100 anak menjadi 200. Tentunya dia punya suami, 100 suami menjadi 300. Dan dia akan punya 100 menantu, 400. Dan akan menjadi selanjutnya 450. Karena cucunya sebagian lahir, sebagian belum. Dari 100 perempuan, maka akan lahir generasi 500 ribu. Oleh sebab itu maka kalau mau mendidik bangsa, betul kata-kata hikmah bukan hadis Nabi, An-nisa imadul bilad. Pemimpin perempuan adalah tiang tonggak negara. Idza salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, maka insya Allah negeri ini akan baik. Wa idza fasadat, tapi kalau perempuannya rusak, fasadatil bilad, maka negeri ini pun akan menjadi rusak. Kiai-kiai kita, wakil-wakil pembina kita, dosen-dosen kita, guru-guru kita yang ada di depan ini, laki-laki yang gagah perkasa ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul. Ada yang langsung turun dari planet Mars.
Enggak ada. Oleh sebab itu jangan sepelekan perempuan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala thalatha banatin." Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang seorang sahabat, "Ya Rasulullah, berapa anak perempuan?" 3. Bagaimana kalau 2? 2 pun masuk surga juga. Kalau mendidik 2 masuk surga, apalagi mendidik 7.000 orang. Makanya nanti kalau saya ditanya malaikat, berapa yang pernah kau ceramahi Abdul Somad? 7.000 ya Allah. Di mana? Gontor Putri 1 dan 2. Berapa kali? Rasanya baru sekali ya Allah. Kebahagiaan yang luar biasa. Tadi saya mulai jam 10, sekarang 10.20 habis materi yang pertama. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Ustaz Abdul Somad harus disiplin karena mereka di sini orang-orang yang disiplin. Waktunya tidak ada yang hilang percuma, waktunya tidak ada yang hilang sia-sia. Sedangkan 17 Agustus saja mereka masuk kelas. Mereka adalah anak-anak murabbiat, calon pemimpin, melahirkan generasi bangsa yang disiplin. Kalau sudah dikatakan jangan ada yang pakai kamera, 1 pun tak ada pakai kamera. Semua perempuan tidak pakai kamera. Yang pakai kamera laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Di tempat-tempat lain kalau saya ceramah, itu banyak yang kehilangan kontrol. Banyak pergi saya ke satu sekolah menjerit anak-anak perempuan, Ustaz, Ustaz. Tapi di sini tadi saya buka kaca, saya melambai, semuanya diam aja. Dalam hati saya, kena kau sekali ini Abdul Somad. Ente hari ini masuk ke tempat murabbiat, bukan cheerleader. Mereka adalah anak-anak. Inilah poin yang kedua. Poin yang pertama, insya'us syai'i halan fahalan ila haddit tamam. Proses yang kedua yang dimaksud dengan tarbiyah adalah an-numu waz-ziyadah. An-numu tumbuh, az-ziyadah bertambah. Sekarang kalau sudah disebut kata tumbuh, selalu kita dengar iklan di TV. Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Bukan pertumbuhan itu yang saya maksud. Tumbuh apanya? Tumbuh pemikirannya. Ada orang tidak punya anak, tapi dia menulis buku. Maka orang Arab berkata, hadza min banati fikrihi. Hadhihi min banati fikrihi. Apa makna banat fikri? Hasil buah pemikirannya. Ada orang meninggal tidak punya anak, tidak apa-apa, karena doa orang lain tetap mengalir kepada dia. Tapi ada orang punya banat fikri, tumbuh pemikirannya. Imam Nawawi tidak menikah, tidak punya anak. Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, tidak punya anak. Sayyid Qutb yang menulis tafsir fi zilalil Quran tidak menikah, tidak punya anak. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab berjudul Al-Ulama Al-Uzzab alladzina atharul ilma 'ala zawaj. Ulama-ulama yang sampai mati tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada pernikahan. Tapi jangan gara-gara ini lalu ada tekad tidak akan menikah. Jangan. Ada ketika saya sampaikan ini datang mahasiswa laki-laki, Ustaz, saya setelah mendengar ceramah Ustaz bertekad tidak akan menikah. Saya katakan jangan. Tapi Imam Nawawi tidak nikah. Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah di zaman mereka perempuan yang kelihatan cuman matanya. Zaman sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Mohon maaf, tidak layak, tidak sopan ucapan Abdul Somad. Tapi yang saya katakan fakta dan data, bukan fiktif dan ilusi. Oleh sebab itu makna yang kedua adalah an-numu. Apanya yang tumbuh? Tumbuh pemikiran.
berawal dari cara menulis, menghafal surat-surat pendek, mengenal huruf Arab, sampai kepada menghafal mahfuzat, man jadda wajada, man sabara zafira, man sara ala darbi wasala. Mulai meningkat al-qiraatul rasyidah mutala'ah, kana Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu zalamun wa barrun laisa fiha sautul harik illa bisyari. Itu semua adalah an-numu, dia tumbuh, waziyadah, terus ada tambahan setiap hari. Selama di pondok terus bertambah. Pagi belum masuk air putih, belum masuk teh manis, tapi mau produk sudah 2 masuk. Kulu jamaatan kuplun lagi dah